Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya, izin bertanya, saya hamba Allah dari Jakarta. Buya, saya seorang suami dan sudah punya anak dua. Terkadang saya sedih kalau uang belanja yang saya kasih ke istri itu kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Pengen juga bisa banyak sedekah, banyak bantu orang, tapi keadaan masih sangat pas-pasan. Bagaimana Buya kita memantapkan hati bahwa rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus ikhtiar usaha memperbaiki rezeki agar lebih baik, tapi masih belum berhasil. Antara tawakal kepada Allah dan ikhtiar dohir itu bagaimana menselaraskannya? Syukron Buya atas nasihat dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pastikan Anda telah berusaha. Jadi yang wajib bagi Anda berusaha. Sehingga seorang suami asalkan dia sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan akal dan tenaganya, kok ternyata nggak dapat duit, tidak dosa istrinya kelaparan. Ingat, oh nggak mampu no gimana, suruh ngerampok? Enggak dong. Yang nggak bener itu orang ongkang-ongkang istrinya suruh kerja, dianya iktikaf di masjid, kurang ajar dia itu. Dianya ikut pengajian ustadz misalnya nih, kadang-kadang ustadz tuh bikin alasan oleh pemalas. Istrinya banyak ngadu, ya suami saya ikut ustadz terus ke sana kemari tapi nggak pernah ngasih nafkah, keblinger, pergi ke sawah sana, jangan ikut ustadz. Ini ada orang nggak malas, nggak mau cari nafkah, gayanya ikut pengajian, puter sana puter sini, masya Allah. Dia sebenarnya pemalas saja, dolim dia, haram, dosa. Hati-hati. Tapi kalau Anda sebagai seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin, lah kok nggak dapat, nggak dosa karena Anda sudah maksimal. Nanti peran istri membantu setelah itu. Sebab ada pengaduan begitu, ada istri suami ongkang-ongkang, istrinya tuh pergi pasar, itu marah-marah kok. Suami tidak pernah kerja, minta duitnya marah-marah, istrinya suruh kerja di pasar. Innalillah. Wow, rajin ngaji. Ngaji apaan? Ngaji gombal itu. Hati-hati, nggak boleh begitu, jangan hawa nafsu, nggak boleh. Kalau ada di sini tobat Pak, tobat. Karena ini pengaduan bukan satu dua perempuan. Cuman ada juga Pak, Bu, perempuan seorang suami itu ngadu, Buya, istri saya itu dikasih berapa saja tetap nggak cukup, dandang jebol itu. Jadi dikasih apa? Tetap tidak cukup. Bahkan kadang belum apa-apa sudah ada tagihan kredit. Waduh, ada memang model perempuan begitu, nggak pernah mikir kemaslahatan suaminya. Belum apa-apa sudah beli ini, boros. Ini nggak bisa mendukung suaminya untuk berjaya. Saya teringat seorang guru mulia, dia bercerita, saya itu ngasih kepada istri itu nggak banyak, cuman herannya, padahal saya ngasih kayaknya pas-pasan untuk nafkah, cuman dia pinter nabung. Di saat saya butuh ada. Oh, ini baru istri hebat. Istri hebat ngatur keuangan di rumah tangga. Dan kemudian juga ada urusan dengan keberkahan. Ya, ada orang bekerja di sebuah tempat, nggak punya anak. Ada satu orang lagi bekerja di tempat yang sama, gajinya sama. Yang kedua itu punya anak 3, nggak pernah punya masalah ekonomi, biasa saja. Yang nggak punya anak itu ngutang terus. Ini namanya hidupnya nggak berkah. Cara hidupnya yang salah. Ada begitu tuh. Nah, makanya kalau ada orang menemukan dalam dirinya kok hidupnya merasa kayak kurang terus, bahkan itu bisa jadi bukan karena kurang beneran, kurang pandai mengatur pengeluaran.
Kadang beli sesuatu yang enggak. Bahkan kita suatu ketika ada satu orang mengatakan nggak bisa membayari anaknya sekolah. Katanya punya banyak utang. Ketemu saya paham, wah ini nggak bener orang itu. Tasnya itu kelihatan tas mahal dia. Tasnya tas mahal. Dan bajunya bagus. Akhirnya tidak sengaja dia nelpon, handphonenya handphone mahal. Wah ini nggak bener ini orang. Action tuh ngikuti gaya hidupnya orang itu. Kalau perempuan kayak begitu tuh, gaji berapapun suaminya nyungsep terus itu. Tidak tahu nemu di mana perempuan begitu tuh. Anda membaik semuanya, solehah. Kayak tadi bapak-bapak yang gayanya ngaji terus, gak pernah nafkah, tidak tahu itu nemu di mana juga itu sama. Saya tidak senang dengan model begitu tuh. Laki-laki tidak tanggung jawab itu ya. Kalau Anda lemah, nggak bisa bekerja karena sakit atau sudah berusaha, itu peran istri penting banget. Ada pada zaman Nabi, saya perlu kasih contoh ini, nggak usah ngasih jawaban itu supaya nggak, saya nggak ngerti kejadiannya kayak apa sesungguhnya. Pada zaman Nabi ada seorang perempuan ngadu kalau bapak suaminya tuh fakir, nggak punya duit, dia selalu dia nombokin terus. Nabi orang adil, bijak, seorang Nabi. Nabi ngasih jawaban, ibu, kalau suami ibu nggak ngasih nafkah, ibu boleh minta cerai. Haknya itu. Tapi sudah punya anak, bagaimana cerai? Kan berat. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Oh ada. Kamu yang mencukupi kayak kemarin itu, karena kamu punya duit. Kamu yang cukupi, kamu dapat 2 pahala double. Kata perempuan itu karena dia cerdas, ya Rasulullah, yang kedua saja, biar aku yang ngasih nafkah untuk suamiku, tapi aku keren, pahalaku gede, gitu loh. Itu perempuan yang baik. Jangan ribet tok, ngamuk tok setiap hari. Alhamdulillah Anda masih punya duit biarpun suami tidak punya duit. Sampai ada kisah itu, setelah ada hadis ini, setelah di generasi keberapa tuh perempuan-perempuan yang membaca hadis ini, yang dari perempuan yang pinter-pinter itu, setelah baca hadis ini ngomong begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat, biar yang kaya saya saja ya Allah. Yang penting cukup rumah tangganya ya, biar suaminya melarat. Amin Bu, mau gitu Bu? Ibu yang banyak duit, suaminya melarat, yang penting cukup, nyekolahkan anak bisa, mau gitu kan? Bingung dia, takut kedengaran sama suaminya. Ini guyonannya seorang ustazah itu gitu, biar suaminya ngaji toh, biar saya. Artinya apa ibu? Kalau suami tidak mampu jangan dipaksa, akan tapi yuk ditolong. Makanya kayak pertanyaan tersebut saya nggak ngerti, Anda ngasih berapa sih kok nggak cukup? Ini pertanyaan kadang-kadang masih global begitu, enggak. Kadang bisa saja dicukup-cukupkan cara hidup yang benar. Cara hidup mungkin belanjanya harus belanja yang banyak, sekalian biar lebih murah. Cara masaknya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah usaha yang serius. Kalaupun sudah usaha ternyata nggak dapat, Anda tidak dosa. Kemudian yang kedua, mengatur cara pengeluaran. Harus Anda bisa masak. Kalau nggak bisa beli panci 2, panci 1, masak aja gimana, nggak usah pakai gorengan, pakai nasi liwet. Saya ajari. Nasi liwet itu bikin ngiler juga loh ya, kalau Anda tahu caranya. Nasi liwet, udah enak itu, sehat. Nasi liwet kalau sudah mulai masak begitu, Anda potong-potong sayur kacang, cipir, parutan kelapa, kasih bumbu sedikit, telur asin, ikan asin di atasnya, nggak usah digoreng kan asinnya, nanti asinnya ngeresep, ini tumpangin di atasnya. Terus biarin nanti apinya dikecilin, Anda nyapu-nyapu, nanti habis itu tublek makan berdua sama suami. Waduh, ngiler tuh enak, nggak pakai mahal-mahal. Hidup kok susah banget itu. Yang bikin susah hidup itu sebetulnya bukan karena nggak ada duit, action. Ngikuti gaya hidupnya orang. Allah. Ya ini makanya pertanyaan begitu kadang-kadang kita nggak tahu apakah betul dia nggak punya duit atau memang cara hidupnya yang salah. Makanya yang kita beneri, pertama usaha yang benar, yang kedua cara hidup yang benar. Di antaranya adalah jangan gampang ngutangan. Ngutang beneran atau ngutang belanja. Ngutang belanja itu paling nyiksa. Saya pernah hidup ngutang belanja dulu waktu masih sekolah. Saya ceritai ini. Kalau Anda nyesek karena ngutang belanja, waktu saya sekolah dulu ngutang belanja. Jadi antara kampus dengan tempat tinggal kita ini, warungnya lesannya lembut. Yahya, ini toko ente ambil kapan saja boleh, tapi kan nyatet. Saya ambil aja, akhir bulan nyungsep, tak pikir ini kok bodoh banget saya ini. Baru setelah saya setengah gila 2 tahun baru sadar salah cara belanja saya. Tak tuker, tak kasih duit, kalau kurang tanggungan ente lo ya, awas lo ya.
Jadi maksudnya jangan biasa gaya ngutang, gaya kredit, ini nyungsep, bahaya ya. Jadi maksudnya kita benahi cara hidup saja, biasa sederhana. Kalau anda kalau anda gengsi makan sederhana, anda ini siapa? Umat Nabi Muhammad. Ayo makan nasi bungkus dengan saya bareng-bareng. Saya doyannya rujak ulek kok. Saya makan di resto yang mahal tuh bingung makannya juga. Ya, udah nasi jamblang, kalau di sini apa sih? Nasi lodeh sudah. Nasi bobor juga enak sudah. Nggak usah macam-macam. Ikan asin tuh waktu saya di Yaman tuh mahal banget ikan asin. Kangen sama ikan asin. Di sini buang-buang. Sudahlah, jangan aneh-aneh deh, biasa saja. Hidup yang gampang. Yang repot adalah hidup action. Koyo hidup, koyo harus begini, atau begini, menu begini. Tersiksa, nyungsep, banyak utang tuh, lihat, banyak kredit dia tuh. Sampai haji ngutang, umrah ngutang, dijidat ngutang. Jangan begitu ya. Hidup yang sederhana, enak, ayem, tentrem, nggak banyak beban. Wallah alam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.